Nambah di sini ya. Terus disorot segini nambah ya. Nah, bagaimana kita mempelajari perbandingan agama? Selama ini kita kurang menghargai agama kita karena belum dibandingkan. Setelah dibandingkan, aduh mak, kalau begini rupanya agama Islam, barulah kita terima. Kenapa baru tahu saya sekarang ya? Setelah adanya acara LADB ini, L itu latihan, A itu aplikasi, D dakwah, D berprogram. Jadi kita menerapkan aplikasi dakwah berprogram. Apa tadi L itu? Latihan. A aplikasi, B dakwah, B berprogram. Ini dari LADB namanya. LADB latihan aplikasi dakwah berprogram. LADB. Nah, sekarang tentang perbandingan agama. Untuk kita memperbandingkan agama, saya perlu cerita sedikit dengan Anda. Mau lagi cerita saya? Tapi jangan tidur ya. Karena kalau anak SD kita cerita yang malu. Jangan tidur, singkat. Ceritanya begini. Nabi Nuh ketika naik perahu sampai 40 hari 40 malam air mulai turun. Air banjir besar mulai turun. Lalu dia memerintahkan 2 ekor binatang, satu merpati, satu lagi itik atau bebek angsa. Diutus. Setelah itu bebek angsa dengan merpati pulang. Tanya, mana yang dalam sungai Nil dengan sungai Tigris? Mana yang dalam sungai Tigris dengan Laut Merah? Setelah kami teliti bersama dengan burung merpati, sama saja. Sama dalamnya sungai Nil, Laut Merah dan sungai Tigris. Sungai Tigris itu di Irak, sungai Nil itu di Mesir, Laut Merah itu di perbatasan Arab Saudi dengan Afrika. Laut Merah. Jadi jawab dari inti atau bebek angsa ini sama dalamnya. Kenapa? Dia mengatakan sama. Dikarenakan agama ini menurut dia agama ini sama aja semuanya. Berarti otaknya itu otak bebek angsa sama dalamnya. Kenapa dia mengatakan sama? Karena bebek angsa tak pernah menyelam ke dasarnya. Dia hanya berenang di atas saja. Jadi di Laut Merah dia berenang di pantai, di atas saja. Tak pernah dia nyelam ke bawah. Masuk sungai Tigris di atas saja. Sehingga dia katakan semuanya sama. Padahal kalau dia menyelam sampai ke akarnya, maksudnya akidahnya, pasti agama itu tidak sama. Laut Merah, sungai Tigris. Nah, tapi kenapa? Bebek angsa tadi mengatakan sama, dia hanya berenang di luar. Jadi kalau ada orang mengatakan agama itu sama, otaknya sama dengan otak bebek angsa, hanya melihat di dasar, di atas saja. Tapi kalau menyelam ke bawah namanya akidah tidak sama. Contohnya, ini dia. Ada berapa agama di Indonesia? Ada agama Hindu, ada Buddha, tingkat dunia lah bahasa Indonesia. Ada agama Yahudi, Yahudi dan dunia. Ada agama Nasrani, Kristen ya, Nasrani. Ada Katolik, baru Nasrani juga ya, beda. Ada lagi agama Konghucu. Nah, sekarang kita lihat dari segi apa? Dari segi asal usul namanya. Asal usul namanya, asal usul nama. Dari segi asal usul saja kita sudah tahu beda dengan agama. Hindu ini nama sungai, bukan nama agama. Tahu tidak? Wah, kalau memang lihat KTP Hindu, hasilnya Hindu itu nama sungai. Sungai di mana? Di India. Sungai itu namanya Sungai Sindus. Maka kepercayaan orang di sepanjang sungai itu dinamakan kepercayaan Hindu. Sebetulnya nama sungai Hindustan. Bukan ya. Lalu Buddha, apakah Buddha ini nama agama? Bukan. Buddha ini nama pohon. Iya. Sebelumnya mau beli
memberitahukan kepada yang tidak tahu, dan itu yang penting sekali, yang pokok sekali. Pohon apa? Namanya pohon bodhi, tempat bersemedinya Siddhartha Gautama. Pohon tempat dia bernaung itu namanya pohon bodhi, sehingga ajaran di bawah pohon itu namanya ajaran Buddha, dari kata bodhi, pohon bodhi. Nah, kalau begitu yang nama agama Yahudi lah juga bukan. Yahudi ini nama orang. Yahuda. Ya. Yahuda itu anak dari Nabi Yakub. Yahuda, keturunan dari Yahuda disebut dengan Yahudi. Jadi bukan agama. Nasrani juga bukan nama agama. Nasrani itu nama tempat kelahiran Nabi Isa, masih namanya Nazaret. Orang yang lahir di Nazaret ikut ajaran Nabi Isa yang lahir di Nazaret. Orang itu disebut dengan Nasrani. Katolik ini artinya adalah masyarakat umum. Jadi ini istilah umum. Istilah Katolik ini. Ya apa yang banyak ikut masyarakat umum itu Katolik namanya. Dan kemudian Konghucu nama orang dari Konghucu namanya. Konghucu. Jadi Konghucu. Nama kitabnya Tao Te Ching. Tao Te Ching. Tidak ada yang nama agama. Kalau Islam namanya Islam. Ternyata di antara seluruh nama agama hanya Islamlah yang betul-betul nama agama. Inna dina indallahi Islam. Islam betul nama agama. Inna dina indallahi Islam. Surat 3 Ali Imran itu surat 3 ayat 19. Coba. Waktu saya menjadi lagi ya. Bekerja apa kita? Ya. Surat 3 ayat 19 artinya ketemu. Mana meja tadi? Minta. Coba saya kasih. Surat 19, surat 3 ayat 19. Baca artinya. Ketemu kan? Cepat. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Sesungguhnya hanya Islam dulu sampai situ ya. Kemudian dilanjutkan lagi surat 3 juga. Begini kan, ayat 85. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya betul. Surat 3 ayat 85 artinya, Dan barang siapa dari agama Islam yang tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Itu dia. Ada seorang orientalis namanya Harjim dari Inggris. Orientalis ini dia meneliti tentang Islam untuk mencari kelemahan Islam, malah dia masuk Islam. Si orientalis ini namanya Harjim. Harjim. B-nya 2. Harjim apa katanya? Tak menyangka saya Islam seperti ini. Dikatakannya Islam is much more than a system of theology. It's a complete civilization. Tahu civilization? Apa tadi? Civilization. Peradaban, ilmu pengetahuan. Ternyata Islam itu bukan sekedar agama saja. Islam agama iya, tapi bukan sekedar agama saja. More than a system of theology. More than a system of theology. Lebih daripada sistem keagamaan. Kenapa? It's a complete civilization. Banyak ilmu pengetahuan peradaban yang sangat lengkap di dalam Islam. Akhirnya dia masuk Islam. I believe that now that by Allah, and I believe that Muhammad
is his prophet. Prophet itu Nabi ya. Believe, percaya dia, bukan hanya believe, bukan hanya sekedar percaya, tapi I testing the of Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itulah Islam yang ditemukan. Maka janganlah bicara dari Islam setelah kita bandingkan dari unsur nama baru. Dia sepenuhnya harus kita bandingkan. Besok kita sambung lagi ya. Pagi ya. Waktu 1 menit. Jadi hati tadi dengan menuliskan Islam ini di United Internasional. Contohnya ibadah haji. Islam itu kepada bersifat dunia internasional, bukan agama lokal. Sini sosialisme. Sosialisme artinya sifat tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini ternyata liberalistik. Liberalistik. Apa itu liberalistik? Artinya mengandung kebebasan. Jadi Islam bukan agama kebebasan, tapi di dalamnya mengandung hal yang memberikan kebebasan. Boleh berusaha bebas apa saja, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ini ternyata advice. Nasihat. Wa isqala Luqman, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka dzulmun 'adzim. Nasihat yang banyak. Advice. Advice. Ternyata banyak sekali nasihat-nasihat dalam Islam. Disebut dalam bahasa Arabnya mau'izatan. Kemudian ini modern. Islam satu-satunya agama yang paling modern sesuai dengan Masya. Kalau tadi dari ini insyaallah beliau lebih hebat dari profesor. Ya, saya peras dari pengalaman lebih dari 30 tahun saya membimbing LADG. Banyak sekarang murid saya sebelum profesor, belum beri. Nah, waktu remaja dulu, saya mulainya tahun 83. Sekarang tahun berapa ya? Berapa tahun itu? Jadi saya peras pengalaman yang terbaik. Saya berikan kepada Anda, jangan sia-siakan. Tolong kembangkan keinginan saya, Anda melebihi saya, melebihi yang lain. Cintailah ilmu pengetahuan. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau melihat? Mau berjuang? Mau bela Islam? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok disambung lagi. Silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dokter, mudah-mudahan ilmu yang luas ini dan manfaat ini yang diberikan kepada kita semua semoga menjadi berkah untuk kita ke depan dan dapat kita kembangkan di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara kita pada siang yang berkah ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat sebentar menjelang waktu asar. Gak masuk asar belum? Belum ya? Istirahat sebentar menjelang waktu asar.